Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mam and Dad. Mudah-mudahan sehat selalu, kemudian bahagia bersama keluarga tercinta. Perkenalkan, saya Wijaya Kusuma, biasa disapa Om Jai. Siang hari ini saya menemani Ibu Siti Johariah, biasa dipanggil Ibu Sijo, untuk menemani Bapak Ibu semua melaporkan kegiatan anak-anak kita di kelas 8C SMP Lab School Jakarta. Mohon izin Bapak Ibu, saya rekam di komputer supaya nanti Bapak Ibu yang terlambat bisa melihat atau mendengarkan siaran ulangnya. Perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas alhamdulillah sudah berlangsung selama 2 minggu ya. Anak-anak yang ganjil tetap merasakan berada di lab school walaupun masih dalam jumlah terbatas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, Om Jai. Jelas Pak. Jelas Om Jai. Takutnya putus-putus gitu ya. Ini maklum saya menggunakan fasilitas internet di ruang guru di sekolah. Jadi habis ngajar tadi pengen pulang sholat Jumat nanggung, ya udah di sekolah aja. Alhamdulillah internetnya bagus, lancar. Bapak Ibu yang kami sayangi dan banggakan, saya dan Bu Sijo bersyukur bisa bersama dengan putra-putri Bapak Ibu, walaupun kita masih belajar lewat virtual ya, belum sepenuhnya kita tetap muka. Tetapi kami kagum dengan prestasi putra-putri Bapak Ibu. Semoga prestasinya terus ditingkatkan dan nanti semua bisa naik ke kelas 9 dengan nilai terbaiknya. Perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan minggu depan jadwalnya juga sudah mulai berubah. Jadi di sana ada jadwal tanggal 18 sampai 29 Oktober ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di WA Group informasinya yang sering disampaikan oleh Ibu Siti Johariah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan wali kelas Ibu Siti Johariah Dibuka untuk dulu, menyampaikan. Pak J, dibuka dengan basmalah Iya. dulu, Pak. Sampai lupa. Bapak Ibu, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang hari ini mendapat rahmat dan makfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu Hajah Siti Johariah kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partner saya nih di kelas 8C, Bapak Ibu wali murid semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Lab School. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya maka kita bisa bertatap maya ya di Zoom yang sama di hari ini, hari yang penuh barokah, hari Jumat. Ya, untuk menginformasikan hasil dari belajar putra-putri kita selama kurang lebih 2,5 bulan atau 3 bulan terakhir ya, yang disebut dengan raport bayangan. Dan mohon maaf juga karena mungkin jedanya agak begitu lama antara PTS ya, penilaian tengah semester dengan pembagian raport karena kesibukan dengan persiapan ANBK dan PTM yang menyita waktu cukup banyak sehingga dimundurkan untuk pembagian raportnya. Oke.
Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hadir di Zoom kelas 8C, 8 cuan kata anak-anak ya. Semoga diberkahi dengan kesehatan, ya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Oke, yang pertama kita adalah hari ini akan pengambilan raport tengah semester 1 pada hari ini 15 Oktober 2021 ya. Kemudian kelas 8C agendanya hari ini mungkin tadi pembukaan sudah dibuka oleh Pak Wijaya, kemudian informasi selama setengah semester berlalu dan setengah semester ke depan. Kemudian pembagian raport tengah semester, mungkin baru tanya jawab begitu kali ya Pak ya. Terus penutup Bapak Ibu untuk agendanya. Nanti untuk pembagian akan terbagi 2, yaitu untuk absen 1 sampai absen 18 akan masing-masing orang tua. Kemudian untuk nomor absen 19 sampai Jaya. Oke, untuk selanjutnya kelas 8C itu terdiri dari 36 siswa, 18 laki-laki, 18 perempuan, nih alhamdulillah sama ya. Jadi apabila PTM nanti barengan keseluruhan tidak ada yang duduk sendiri atau duduk bersama laki-laki perempuan bercampur karena sama ya jumlahnya. Oke, untuk ketua kelasnya di semester 1 ini dipimpin oleh Askia ya, Raihana Askia. Belajar kita mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai yang rapot ini adalah sampai tanggal berapa tuh kemarin 24 September ya. Pembelajaran sampai Juli sampai dengan bulan September itu menggunakan daring atau PJJ, kemudian mulai tanggal 4 Oktober itu kita mendapat penunjukan dari Diknas DKI mulai pembelajaran PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas karena dibatasi hanya 50% dari masing-masing kelas dan hanya seminggu sekali di masing-masing angkatan ya. Jadi kelas 7-nya itu hari Jumat hari ini, kelas 8 hari Rabu, kelas 9 hari Senin. Jadi tapi karena kemarin ada ANBK ya, terus jadi diundur mulainya hari Jumat kemarin tanggal 8 baru mulai PTM ya. Jadi PTM dan daring untuk mulai tanggal 4 sampai mungkin sampai Desember kemungkinan ya masih menggunakan PTM dan PJJ. Oke, untuk kegiatannya, kegiatan yang sudah berlalu itu ada pelantikan OSIS, ya MPK, ROHIS, kemudian kegiatan yang lainnya juga. Nah, kegiatan yang akan datang itu ada tanggal 26 Oktober ada Maulid Nabi, yang Maulid Nabi itu harusnya jatuhnya tanggal 19 Oktober, harusnya tanggal merah tanggal 19 Oktober, tapi kemudian berdasarkan SK 3 Menteri diganti menjadi tanggal 20 Oktober. Oke, tanggal 28 akan diadakan peringatan Sumpah Pemuda, deklarasi anti perundungan dan lab wicara yang nanti pesertanya adalah lab wicara kelas 8 yang menyajikan adalah kelas 9 ya sebagai contoh atau gambaran bagi anak-anak kelas 8 untuk mengikut karya tulis ya, membuat karya tulis seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan tentu saja ya. Kemudian setelah itu ada Loketa Bulga, pelantikan penggalang terap, kurang lebih kalau nggak tanggal 6 itu tanggal 13 November.
Dan sampai sekarang tuh dari pramuka, ekskul pramuka nih masih menerima atau menunggu dari terutama yang penggalang laki-laki untuk ikut serta menjadi dewan penggalang. Untuk tugas-tugasnya mungkin sama dengan tugas OSIS, ROHIS maupun MPK ya. Nanti akan dibuatkan surat sertifikat yang bisa dibutuhkan untuk menambah mungkin penerimaan siswa baru di SMA nanti. Terus setiap hari Jumat itu ada bergantian, ada olahraga Jumat, yang hari ini olahraga Jumat, kemudian minggu lalu ada Labs Corner, kemudian kalau minggu pertama itu ada ibadah bersama pagi hari di setiap minggu pertama hari Jumat. Kultum zuhur tuh dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Kamis ya, 3 hari, karena hari Rabu itu digunakan untuk ekskul, maka hari Rabunya tidak ada kultum. Tapi sekarang tuh hari Rabu untuk ekskul pramuka dipindah ke hari. Terus ada OMG dan lainnya nanti sampai dengan Januari ini. Libur semester, hari rapot, kelas meeting, terus penilaian akhir semester, dan lainnya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini jadwal PTM yang kemarin sudah saya share di grup ya, baik ini yang mulai minggu depan adalah absen 1 sampai yang kelas 8 ya, absen 1 sampai 18 untuk kelas kita, karena kelas kita ada 36 siswa, jadi dibagi 2, absen 1 sampai 18. Tetapi Rabu besok tuh libur, jadi nih yang absen ganjil belum bisa bertatap muka di di kelas ya, masih tetap daring karena hari Rabunya ternyata hari merah atau libur. Jadi masih nunggu lagi yang ganjil di awal, maksudnya di absen 1 sampai 18 harus menunggu lagi karena kemarin kena ANBK, sekarang kena libur tanggal 20. Ya, untuk jadwalnya sudah di-share di grup anak maupun orang tua ya. Oke, selanjutnya adalah penilaian yang akan saya sampaikan, itu adalah penilaian tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di situ nanti ada nilai, kemudian ada kolom yang ada stripnya, terus ada kolom yang kosong. Nah, yang seharusnya ada adalah yang ada nilainya dan ada strip ya. Berarti kalau ada nilainya itu sudah ikut tes atau mengerjakan tugas. Kalau yang strip berarti belum ikut tes atau belum mengumpulkan tugasnya. Kalau yang kosong berarti memang tidak ada nilainya ya, atau memang belum ada nilainya. So, baik keterampilan maupun pengetahuan. Kemudian ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler pilihan. Sesuai dengan pilihannya, semuanya ada 19 mata ekskul, jadi ada keilmuan, ada olahraga, ada seni ya. Misalnya ada kir, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, olahraga ada futsal, basket, ada taekwondo dan lainnya. Kemudian seni, ada seni tari, ada saman ya, tari saman, kemudian ada band dan lainnya tuh untuk ekstrakurikulernya ya. Untuk penilaian sikap nanti ada di pelajaran agama Islam dan PPKN. Oke. Ini adalah hasil dari rata-rata ya, rata-rata nilai yang diambil dari PTS kemarin. Bisa kita lihat di sini
dari PTS yang diperoleh oleh anak kita, ini adalah anak kita kelas 8C. Ini adalah rata-rata kelas keseluruhan. Dari sini kita bisa lihat nampaknya anak kita kelas 8C ini perlu perlu usaha keras untuk bisa bisa naik lagi dari yang sekarang sudah didapat. Ya, mudah-mudahan saya harapkan nanti di akhir semester nilainya akan naik ya. Karena kalau dilihat dari rata-rata kelas dan rata-rata keseluruhan paralel, ini ada beberapa mata pelajaran yang di bawah rata-rata kelas paralel ya. Walaupun hanya 0, bedanya ya. Oke, itu misalnya nih agama, terus apa nih kalau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA ini lumayan jauh bedanya ya dengan kelas atau rata-rata paralel. Terus ada IPS, kalau IPS itu lebih di atasnya, di atas rata-rata paralel. Terus bahasa Inggris di atas rata-rata paralel. Jadi kalau dilihat dari sini, dari 10 mata pelajaran yang di atas rata-rata paralel, hanya 2 mata pelajaran, lebih IPS dan bahasa Inggris. Jadi perlu usaha yang lumayan ya untuk bisa mencapai sesuai atau paling enggak sama dengan rata-rata kelas paralel ya. Oke, saya lanjutkan untuk kriteria kenaikan kriteria kenaikan kelas ini sumbernya adalah dari penilaian Kemendikbud tahun 2017. Jadi karena belum ada yang baru, tapi kalau di kelas 8 kan masih menggunakan yang lama ya. Jadi kriterianya yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, yaitu 2021 dan 2022. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, memiliki nilai ekstrakurikuler pilihan maupun ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka dan pilihan ya. Terus tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Ya, misalnya KKM di lab school atau di kelas 8 ini adalah 75 rata. Semua mata pelajaran KKM-nya 75. Berarti kalau masih nilainya di bawah 75, cuma 15% dari hari efektif. Kemudian yang terakhir adalah ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Jadi ketetapan inilah yang ada pengecualiannya ya. Pelajaran yang di bawah KKM, saya contohkan misalnya matematika 70 di semester 1, IPA 70 di semester 1. Kalau hanya 2 ini saja, siswa tersebut akan naik kelas ya. Kalau hanya 2 matematika dan IPA yang di bawah KKM ini naik kelas. Ini kan di rata-rata nih semester 1, semester 2 rata-rata nih tidak mencapai KKM. Yang kedua juga tidak mencapai KKM. Ya, ini kalau hanya 2 ini naik kelas, tapi kalau ditambah IPS-nya juga di bawah KKM maka tidak naik kelas. Ya, jadi ini 70 sama 75 itu di bawah KKM juga.
Jadi kalau semester 2-nya semester 1 ada 70, saya harapkan orang tua dan siswa untuk bisa mengejar supaya nilainya minimal 80 di semester 2 karena untuk di rata-rata jadi 75. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk yang ini ya, untuk kriteria kenaikan kelas dan lainnya. Oke, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi dari sini? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita ini dulu share dulu nilai yang diperoleh. Kemudian baru ada tanya jawab gitu. Untuk yang setelah saya cermati kemarin ada banyak siswa atau anak yang masih belum mengumpulkan tugas-tugasnya, entah karena banyak tugasnya banyak atau kesibukan yang lainnya ya. Jadi ada beberapa siswa yang tugasnya terutama di nilai matematika, tugas matematika, kemudian tugas PPKN, sama tugas bahasa Indonesia kemarin yang saya cek itu masih cukup banyak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, kalau tidak ada kita share dulu nilainya ya. Nilai-nilainya gimana Bapak Ibu? Pak Wijaya, silakan di-share Bapak nomor. Boleh Bu, baik. Kenapa? Oh, Pak Mahdun ya mau bertanya? Silakan Pak Mahdun. Maaf kepencet enggak. Oh, kepencet enggak ya. Ya, kalau gitu saya share dulu nilainya baru silakan kalau mau ditanyakan ya. Bu Desrianti Calista mungkin mau nanya. Ibu Desrianti Calista. Pak Wijaya bisa aja. Ya. Ini suasananya memang bikin ngantuk ya. Berisik ini sama Pak Dedi juga sama kan lagi rapot. Oh, rapat juga ya. Bapak Ibu perlu juga diketahui di kelas 8J ini anak-anaknya anak-anak luar biasa. Kegiatan-kegiatan kalau udah aktif di luar kelas juga saya amati agak berbeda dengan teman-teman di kelas lain. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita sedikit demi sedikit nilainya naik. Bu Sijo, dipersilakan kalau mau ditampilkan. Tampilkan yang mana? Nilai tadi mau dibagi. Belum. Nilai mah nggak ditampilkan Pak, dibagi ke masing-masing iya, ya. Di WA Pak, maksudnya ditampilkan. Oh, iya. Nanti diketahui oleh semua orang. Om Jai. Hidupnya langsung ke sekolah gitu, bagi-bagi. Bagi-bagi. Biasanya Pak Madu mau ngomong nih sama ketua. Izin Bu Sijo. Iya, silakan Pak Kahar. Untuk mengetahui tugas-tugas Ananda yang tidak terselesaikan, kami lihat di mana Bu Sijo? Nanti di rapot bayangan ada Pak. Oh, rapot bayangan ada nanti. Iya, di rapot bayangan. Yang strip-strip tadi itu ya Bu? Iya, yang strip tadi berarti belum tugas atau ini. Ini saya baru nyampe ke siapa nih? Baru nyampe ke Aldi yang sudah dikirim. Oh, yang sudah di-forwardkan. Iya. Ya, baik. Oke. Baik Bu Sijo, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kahar semangat sekali pengantin baru. Oh ya Pak Kahar baru pengantin baru nih. Iya, selamat ya Pak. Pak Madum, awas. Saya kemarin kaget juga. Oh, saya mamanya Faris katanya gitu. Oh, tumben biasanya bapaknya yang telepon dan mengantar.
Baik, Bu. Kita tunggu rapor dulu ya. Aduh, ini jaringannya kurang berpihak nih. Kenapa, Pak? Ini jaringan di sekolah nggak ini. Saya coba dulu. Atar. Mohon izin kalau lama Bapak Ibu, ini WA-nya nggak jalan nih. Atar Alivio. Hmm. Oh.
Ya, untuk 1 sampai 18 sudah semuanya. Pak Wijaya perlu bantuan? Ya Bu, nggak bisa nih. Jaringan internetnya nggak connect. Nomor berapa sampai berapa nih? 15 sampai 36 jaringannya nggak connect nih lagi saya coba. Semua itu dong, Pak. Iya, Oke. WA-nya nggak mau nih. Saya nyoba nomor Lagi saya coba ganti. saya nomor 20 sampai 34 dulu ya, Pak. Ya. Muter-muter melulu, nggak tahu kenapa ini. Pakai ini apa, Pak, ininya? Pakai Indosat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bergabung Bu. Iya, Ya, Pak silakan Pak Saiful. Saiful. Pak Wijaya, kenapa nggak pakai wifi-nya aja? Nggak mau. Kan Ini lagi ada coba. guru, ada karyawan di situ. Ya ini. Kalau internetnya jalan, tapi kalau untuk WA nggak mau. Om Jai, itu tergantung amal perbuatan ya Om Jai. Iya makanya nih. Kayaknya begitu deh, Pak. Lama soleh. Tuh, Aduh, WhatsApp wait. diem aja. Kan harus lewat WA kan. Saya ganti ke nomor Indosat, tapi nggak mau. Tadi lancar pagi. Gara-gara listrik mati, jadi nggak bisa. Tadi sempat listrik mati. Tuh, saya sampai nomor 28 ya, Pak. Oke. Perlu dicoba Ya, dulu. Ya, saya nyoba sampai nomor 28. Ini apa ya? Kok kata Bapak Ibu sambil proses sebentar ya, mohon tunggu sebentar. Mic-nya dinyalakan Bu Sijo.
Sampai absen 8. Pak J, udah ada tambah yang belum? Mana lagi? Masih jalan, masih Enggak, muter, belum juga. Oke, masih muter ini. saya lanjutin. Nggak tahu tadi bisa, sekarang jadi nggak bisa. 28 tadi sampai Rafa. Nggak sadar karena Rafa. Oke, J udah. Oh iya, ada Mama Sakwela, Mama Torik ada? Ada mamanya Torik nggak? Pak Wijaya udah semua Pak, nggak usah dilanjutkan lagi. Ya,
Mama Torik izin telepon. Untuk Mama Torik saya telepon, izin telepon ada nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, sudah di-share semuanya kecuali Torik dan Sakuela. Dicermati. Silakan. Ya Bu, izin tanya Bu Sijo. Iya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wali Kelas yang solihah dan Bapak Wali Kelas yang solihah, Amin. dan Bapak Ibu orang tua siswa 8C. Terima kasih Bu sudah mengirimkan. Ini sedikit bertanya Bu, ini ada keterangan kan? Tanda strip artinya nilai yang belum dikumpulkan atau diselesaikan. Berarti masih ada kesempatan mengumpulkan ya Bu? Iya, sampai sebelum PAT nanti. Oke. Dan yang kedua, apabila ada nilai di bawah 75, maka berhak ikut remedial. Pertanyaannya, nilai 75 itu di setiap item Iya. pengetahuan, keterampilan, Iya, dan PTS. Betul Pak. Berarti kalau di tiga-tiganya itu banyak nilai di bawah 75, harus remedial semua, bisa Bu ya? Betul, iya. Bisa. Oke. Iya. Bu, Baik, terima Pak. kasih Iya. Bu. Izin menerima telepon dari mamanya Torik ya Pak. Iya. Jadi mumpung ada kesempatan, anak-anak yang nilainya masih di bawah 75 bisa diperbaiki, menghubungi guru pengajar. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu untuk yang mengenai tugas-tugas yang belum sama nilai yang masih di bawah 75. Nanti tergantung Bapak Ibu gurunya. Jadi itu dari masing-masing anak dan masing-masing guru yang harus aktif untuk anaknya harus aktif menghubungi guru masing-masing gitu ya. Terutama untuk yang hanya 1-2 orang mata pelajarannya, misalnya
yang kurang di PPKN hanya 2 orang, yaitu harus rajin dari anaknya untuk menanya kepada Bapak Ibu guru kapan remedial, kapan mengerjakan tugas. Sebenarnya itu tugas-tugas itu Ibu ya, saya yakin sih Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan sih ya. Misalnya contohnya saya ngasih tugas waktunya seminggu, tapi sampai sekarang ada juga yang belum mengumpulkan gitu. Sebenarnya kalau dikerjakan tugas itu hanya perlu waktu setengah jam selesai sebenarnya ya kalau memang serius ngerjakannya. Tapi karena ditunda akhirnya menumpuk di satu waktu. Takutnya nanti kalau pas mau ujian akhir semester belum terselesaikan, nanti nggak konsentrasi untuk belajar di materinya, tetapi konsentrasinya ke penyelesaian tugas-tugas. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga memonitor tugas-tugas yang belum, yang sudah atau belum. Sebenarnya tugas-tugas itu banyakan ada di Google Classroom, ya, ada di Google Classroom. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa masuk, tapi nggak bisa juga ya. Tapi masuknya harus pakai akunnya anak gitu, pakai email XYZ-nya anak itu bisa masuknya gitu ya. Mungkin sering-sering ditanya. Dan juga mohon ini juga perhatiannya untuk absensi pagi gitu ya, absensi pagi karena ada juga masih yang alpa gitu ya, karena lupa absen. Jadi mungkin jam 7 kan masuk kelas tuh kita sekarang jam 7.15. Yang sebelumnya kan jam 7 ya, sekarang jam 7.15, jadi jam 7 itu deh sebelum masuk kelas sudah absen terlebih dahulu. Udah absen, terus baru masuk kelas jam 7.15 tuh diharapkan sudah off cam semua, ya on cam semua ya, tidak off cam. Si Jo. Ya Pak, ya Bu. Bapak lagi. Iya, Ibu. Iya, Mama Cinta. Iya. Si Jo, ini mengenai absen. Gimana kalau misalnya seperti yang waktu kelas 7, jadi di-share absen. Oh, di guru ke grup orang tua ya. ya. Takutnya ada misalnya gitu ya, anak tuh sebetulnya absen tapi tahu-tahu nggak masuk atau gimana ya. Kan kita di rumah tahu gitu. Di Zoom datang ke guru pelajaran datang tapi nggak absen gitu. Ya Bu, waktu pertama saya share ke grup orang tua, untuk selanjutnya saya share ke anak-anak semua ya. Insya Allah nanti di hari mending ke orang tua kalau buat absen untuk biar itu tahu. ya, mengingatkan. Oke. Iya, makasih Bu Sijo. Sama-sama. Jadi nanti akan saya share biasanya di hari Minggu atau hari Senin, itu akan dapat dari koordinator piket, terus saya share ke orang tua dan ke siswa gitu ya. Terus juga mungkin diingatkan juga untuk kegiatan Jumat nih, Jumat pagi. Walaupun ya saya selalu ingatkan juga di Jumat pagi juga Labs Corner atau art ataupun ibadah bersama itu juga perlu diingatkan juga ya. Terus kultum nih yang paling sedikit partisipasinya tuh di kultum karena mungkin jam 12:30 bagi istirahat. Terus di di IG ya, di IG Rohis itu juga partisipasinya sedikit. Kalau untuk yang keputrian lumayan banyak ya, untuk keputrian. Untuk kegiatan keputrian itu bagus sekali ya, anak-anak tuh, dan biasanya banyak sekali pertanyaan dan narasumbernya juga bagus-bagus untuk keputrian. Kemudian apalagi yang pramuka. Ini pramuka kemarin yang partisipasinya sangat kurang di pramuka. Terus kalau ekskul pilihan sih karena memang pilihan mereka, insya Allah mereka hadir. Yang biasanya keseluruhan itu yang kadang kehadirannya masih kurang gitu ya.
sebenarnya ya kita sudah tidak kurang-kurang juga untuk mengingatkan di anak-anak. Insya Allah juga di orang tua nanti akan diperbaiki untuk absensi. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan lagi silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke. Share nih untuk kegiatan kesiswaan dari Oktober sampai Desember ya, tadi saya sudah sedikit dibahas juga. Rekrutmen panitia Lab Mozaik. Lab Mozaik acaranya adalah lomba untuk anak SD nih ya. Jadi nanti rekrutmennya di minggu ketiga bulan ini. Nah, rata-rata sih biasanya anak OSIS dan anak kelas 7 nih yang bergabung di sini. Pesertanya kelas 7 dan kelas 8 ya. Peserta rekrutmennya kelas 7 dan 8. Kalau ada yang mau tanya nanti di-cut aja ya, Pak. 24 Oktober lomba pramuka. Lomba pramuka. Yang tadi saya sampaikan untuk Dewan Penggalang, untuk yang laki-laki nih masih kurang peminatnya. Bagi Bapak Ibu yang putranya ada yang putra, silakan dimotivasi yang belum ikut OSIS, ROHIS maupun aktif di MPK ya, ROHIS, OSIS dan MPK. Selain itu, silakan dimotivasi untuk bisa ikut menjadi Dewan Penggalang. Oke, kegiatan selanjutnya nih ada Maulid Nabi, pesertanya semua 789, Loketa Bulba juga 789. Ini juga saya berharap nanti dari dukungan dari orang tua yang putra-putrinya mungkin Loketa Bulba ini ada yang storytelling, biasanya ada yang history itu ya. Kemudian biasanya baca puisi, ada MTQ, dan lainnya. Nanti ada nyanyi biasanya. Nanti saya minta bantuannya untuk putra-putrinya bisa ikut berpartisipasi dalam lomba Loketa dan Bulba. Kegiatan berikutnya Sumpah Pemuda, ini peringatan ya, mungkin nanti ada upacara. Kemudian deklarasi agen perubahan anti perundungan, yaitu bullying itu ya, supaya tidak ada bullying di lab school. Kemudian lab bicara, nanti pembicaranya adalah kelas 9 yang kemarin dipilih dari hasil karya tulisnya 10 orang terbaik dari sekian ratus ya, dari 200 lebih anak atau siswa kelas 9 yang karya tulisnya terbaik ke-10 ini yang akan menyampaikan hasil karya tulisnya kepada teman-temannya dan adik kelasnya. Nanti sebagai wacana atau sebagai gambaran bagi anak kelas 8 yang sebentar lagi di semester 2 akan juga membuat karya tulis. Nah, di bulan November ada Karir D, AMT nih khusus untuk kelas 9. POMG nih khususnya yang bergabung di POMG dan pemilihan ketua POMG. Semoga di kelas 8C ada perwakilannya yang menjadi kandidat ketua POMG ya, ataupun nanti menjadi pengurus POMG berikutnya. Pelantikan pramuka, penggalang, ramu, dan rakit ini disatukan antara kelas 7 dan kelas 8. Tanggal 6 November. Mungkin di rumah masing-masing seperti yang lalu, karena masih PJJ juga atau masih pandemi. 10 November peringatan Hari Pahlawan, ada webinar
tingkat nasional lomba gaya, pos pahlawan nasional, baca puisi, lomba poster, dan lainnya nih yang berminat. Hari Guru Desember, ceramah umum, dialog interaktif, OMG, kelas meeting nih tentu saja setelah tes ya, setelah PAS, penilaian